Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti thumma ila hadrati sultani alaiya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa nakhusu khususan jamil mu'allifin wal musannifin minal kutub al-maqru'ah fi hadzal ma'had khususan Syekh Abdullah Rifai. Dan tadi kita dapat bantuan ya dari Bu Haja Anisah, pahalanya untuk Bapak Haji Zuwaini bin Haji Mustafa Arsyad, Bapak Haji Marzuki bin Muhammad Nur, Ibu Haja Fatimah binti Abdul Salam, Bapak Agus Gunawan bin Haji Marzuki, Ibu Halimah binti Haji Marzuki, dan terakhir untuk Bapak Haji Mustafa Arsyad bin Muhammad Arsyad. Dan tadi dapat juga dari Bang Joeng, bapaknya Bang Zainal. Mudah-mudahan semua donatur senantiasa dikasih kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kalau sekarang halaman 53 yang agak tengah itu ya, watsalitsu ala dhamiril fasli, itu kan watsalitsu, dan bermula yang ketiga. Kan ada 4 tempat kemarin yang lam ibtida ya, boleh masuk kepada khobarnya anna atau pada anna lah, dan yang dimasukin inna dan lafaz yang dimasukinya. Ala dhamiril fasli, atas dhamir fasol. Wa huwa, dan bermula dhamir fasol. Sighatu dhamiri marfu'in, itu bentuk dhamir marfu'. Munfasilin, yang munfasil. Ya kau, yang terjatuh dhamir bainal mubtada'i, antara mubtada wal khobari, dan khobar. Dhamir fasol adalah dhamir munfasil marfu'. Dhamir marfu' munfasil yang jatuh antara mubtada dan khobar, atau lafaz yang asalnya mubtada khobar. Kok maksudnya lafaz yang asalnya mubtada khobar itu gimana? Itu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, itu kan asalnya kan mubtada khobar, itu maksudnya. Jadi dhamir yang memisah antara mubtada khobar, atau lafaz yang sejenis mubtada dan khobar, atau yang lafaz yang asalnya mubtada dan khobar, itu maksudnya. Nahwu inna hadza lahuwal qasasul haqq. Inna hadza, sesungguhnya ini kejadian. Nah, ini lihat sebelumnya. Lahuwa, sungguh. Hadza, nah itu yang menjadi contoh itu. Lahuwa, lamnya namanya lam ibtida, huwanya dhamir fasol, al-qasasul haq, nah itu khobarnya inna. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Al-qasasu itu kisah, al-haqu yang hak. Sumia, diberi nama dhamir marfu' li faslihi, karena memisahnya dhamir al-khobaro pada khobar. Anihtimalihi, dari keserupaannya khobar as-sifata pada isim sifat.
Wadzalika, dan bermula itu dhamir fasal fima itu di dalam lafadz kalimat yasluhu yang patut apa ma lahuma bagi khobar dan sifat. Jadi kalau memang ada lafadz itu mirip-mirip, dalam arti mirip-mirip itu bisa ditarkib antara khobar ataupun sifat, maka dhamir tadi, kalimat tadi harusnya dipisah dengan dhamir fasal. Ya bukan harusnya sih, idealnya ya dipisah dengan dhamir, namanya dhamir fasal. Itu contohnya inna hadza lahual qasas. Nah, kan kalau nggak dikasih ini, kan kalau contohnya kan inna hadza lahual qasasul haq. Kalau nggak dikasih lahua, kan otomatis inna hadza kan gitu kan. Coba ini nggak ada al-qasas, nggak ada ini, maksudnya nggak ada lahua. Inna hadza al-qasasu, kalau nggak itu, kalau nggak ambil samar inna hadza lahua, karena ini kan karena dipisah dengan huwa kan khobar. Kalau ini kan dipisah dengan huwa, inna hadza, sesungguhnya ini, ya, itu kan seolah-olah inna hadzal qasasu, seolah-olah hampir menyerupai gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, peran daripada dhamir fasal adalah untuk mempertegas itu, gitu loh, membedakan khobar dengan sifat, itu maksudnya. Tsumma tusi'a, kemudian dibuat keleluasaan apa dhamir fasal, fa'udkhila, maka dimasukkan apa dhamir fasal fima di dalam kalimat la laisa fihi, la laisa yang itu gitu ya, fima lanya double gitu ya, la laisa fihi, fima di dalam lafadz sebenarnya kan laisa fi gitu kan, masa fima laisa fi, ya itu aneh juga ini. Fima di dalam tarkib laisa yang tidak ada apa ma, masa fima laisa fihi. Nah itu mengandung kecurigaan itu kalau saya bilang mah. Sumatusia, kemudian dibuat keleluasaan apa dhamir fima di dalam tarkib laisa yang tidak ada, itu kan mengandung kecurigaan itu. Kalau sama curiga laisa, apa maksudnya fima laisa kan? Nah, coba aja kalian angan-angan bareng-bareng. Loh, iya apa enggak? Nah, bukan saya inilah fima laisa fihi wal kufiyu, maksudnya gini loh, zumatu si'afa udkhila fima laisa fihi, itu asalnya dhamir fasal itu adalah dhamir munfasil. Ya, ini maksudnya dhamir munfasil rafa itu untuk memisah antara mubtada dan khobar, atau lafadz yang asalnya mubtada dan khobar. Ini kan isimnya inna, anna kan awalnya itu, paham nggak? Jangan dijelasin bengong aja lu. Isimnya inna sama khobar itu kan awalnya mubtada khobar gitu loh. Setelah itu dibuat keleluasaan gitu. Jangan ngomong wa ma aslu dzalik, bengong aja ya. Nah, itu namanya nggak connect ngaji. Wal kufiyu, dan bermula orang Kufi, orang Kufah. Yusami, itu memberi nama siapa Kufi, hi pada dhamir fasal, yaitu huwa itu tadi, imadan pada huruf imad. Li'annahu, karena sesungguhnya dhamir imad itu dhamir yang diberi nama oleh orang Kufah, namanya imad.
yuk tamatu itu dibuat pegangan apa alaihi atas domir fi ta'diyatil makna di dalam mendatangkan makna au fi faslil khobar anis sifah atau di dalam memisah khobar dari sifat. Wala mahalla lahu minal i'rab dan tidak ada tempat itu maujud lahu bagi domir minal i'rabi dari i'rab. Jadi i'rabnya apa? Nah, kalau ditanya masalah i'rabnya huwa seperti ini, inna hadza lahu. Kalau ditanya begitu. Kalau domirnya fasal, i'rabnya apa? Nah, jawabannya ini penting untuk kalian kalau mudzakarah. Jawabannya adalah la mahalla laha minal i'rab, enggak ada mahalnya. Karena fungsinya adalah untuk memisah. Itu jelas tuh. Itu jangan debat kusir lagi. Tuh, kalau secara mi'rabnya enggak ada mahal. Indal Khalil, menurut Imam Khalil. Li'annahu karena sesungguhnya huwa atau domir fasal. Indahu, menurut Imam Khalil harfun itu huruf. Masya Allah. Kalau menurut Imam Khalil huwanya itu huruf. Tuh. Wakila, lah Imam Khalil kan kita tahu. Imam Khalil itulah yang mengarang kita Alkitab. Ya, gurunya Imam Haromen itu Imam Khalil dalam ilmu nahwu. Wakila dan dikatakan apa yang kila huwa ismul la mahalla lahu minal i'rab. Huwa bermula ya huwa ismun la mahal, huwa bermula dhamir huwa gitu loh. Ismun itu isim, la mahalla yang tidak ada jenisnya tempat itu maujud, lau bagi isim minal i'rabi dari i'rab. Kasmil fi'li seperti isim fi'il. Wakila dan dikatakan apa yang kila mahalluhu bi hasabima ba'dahu. Mahalluhu bermula tempatnya apa namanya? Huwa bi hasabima itu dengan kadar, dengan pangkat kalimat ba'dahu yang sesudahnya. Nah, ada yang mengatakan dia tergantung kalimat sesudahnya apa. Nah, itu kan khilaf. Wakila dan dikatakan bihasabima qablahu, tergantung lafaz sebelumnya lah. Kalau umumnya dia adalah melihat situasi sebelum dan sesudah. Sedangkan ada kila tadi, dia tergantung kalimat sesudahnya, yang satu lagi tergantung kalimat sebelumnya. Nah, kalau kita simpulkan bagaimana i'rabnya huwa, melihat situasi. Gitu aja kan? Tergantung kalimat sebelum dan sesudahnya, itu maksudnya. Warobe ada titik. Itu kesimpulannya lam ibtida boleh masuk pada dhamir fasol, dhamir yang memisah antara isimnya inna kalau nisbatnya di sini dan khobarnya. Ini contohnya inna hadza lahuwa. Nah, ini fokusnya di sini kita, gitu loh. Nah, kemudian warabiu dan bermula yang keempat, ini tempat yang terakhir masuknya lam ibtida ala ma'mulil khobari, atas ma'mulnya khobar. Bisyarti taqaddumihi dengan syarat mendahuluinya ma'mul alal khobari atas khobar. Walam yakun dan tidak ada apa ma'mul halan itu berupa hal. Wa sholahiyatul khobar dan wasolahiyatul khobari dan kepatutannya khobar lidukhulil lami karena masuknya lam alaihi atas khobar. Nahwu inna zaidan la amron doribun. Nah, inna zaidan sesungguhnya pada Zaid, ya inna zaidan sesungguhnya Zaid la amron sungguh pada amr. Nah, itu yang menjadi contoh makmulnya. Maksudnya makmul di sini adalah maf'ul ya gampangannya. Inna zaidan sesungguhnya Zaid la amron sungguh pada amr doribun itu orang yang memukul.
Wa inna fid dari la indaka zaidun jalisun. Wa inna fid dari, dan sesungguhnya itu di dalam rumah. Awas, itu khabarnya inna. La indaka, sungguh di sisimu, itu ma'mulnya jalisun. Zaidan, siapa Zaid? Zaidan, siapa Zaid? Jalisun itu orang yang duduk. Sungguh Zaid itu duduk di rumah di sisimu. Nah, cuman jangan salah naruh khobarnya. Falau ta'akhara, maka jikalau jatuh akhir apa makmul anil khobari, dari khobar, lam yajuz, maka tidak boleh apa dukhuluha, masuknya lam ibtida alaihi atas khobar. Nahwu inna zaidan jalisun indaka, nggak boleh. Inna zaidan ya nggak boleh, usah diartiin. Kama laukana, sebagaimana kalau ada apa makmul, ada itu ma'ataqaddumihi, serta mendahuluinya khobar halan, itu berupa hal. Awil khobar, atau ada apa khobar ghairu sholihin, itu tidak layak, tidak patut, lilamin, terhadap lam, maksudnya terhadap lam itu tidak tadi. Nahwu inna zaidan raqiban ya'tika, inna zaidan, sesungguhnya Zaid, raqiban, itu orang yang menunggang, ya'ti, datang siapa Zaid kepada kamu. Lah ya'tika mau dikasih lam ibtida, apa kait makmulnya bagaimana? Makmul ya, mau dikasih makmul bagaimana, orang enggak memenuhi syarat gitu. Wa inna amran khalidan daraba, wa inna amran, dan sesungguhnya Amr, khalidan, pada Khalid, daraba itu memukul siapa Amr. Wah, udah titik. Wa hadhil lamu, dan bermula ini lam, yaitu lam ibtida gitu ya. Tusamma, itu diberi nama apa? Lam al muzhalikota, pada nama lam muzhalikoh. Lafaz muzhalikoh bil qafi, dengan dibaca pakai qaf, muzhalikoh, awil fa'i atau fa, muzhalifah. Mengerti maksudnya? Lam ibtida bisa diberi nama lam muzhalikoh atau lam muzhalifah. Apa maksudnya? Li'annaha, karena sesungguhnya lam ad-dakhilatu, itu lam yang masuk, alal mubtada'i, atas mubtada, fayazlaqat, maka merubah gampangannya, maka menguatkan gitu. Kalau enggak fayazlaqat, maka menguatkan apa lam ma'a inna, beserta inna, lil khabari, terhadap khobar, karohatas tima'i harfai takkidin, harfai takkidin, karena benci kumpulnya dua huruf takkid. Jadi lam ini namanya lam muzhalikah, disebut juga lam muzhalifah. Nah, itu nama lainnya. Nah, kan baru tahu lu pada. Jurumi ada apa enggak? Nah, enggak ada. Begitu maksudnya. Jadi lam takkid yang masuk pada ibaratnya inna, dalam arti isim atau khobar atau makmulnya, itu disebut dengan lam apa? Lam muzhalikoh. Diingat-ingat itu. Lam muzhalikoh atau muzhalifah. Boleh pakai qaf, boleh pakai fa. Oh. Bukan saya ngantuk berat ini, belum ngopi sih ya. Tumben ini ngantuk berat saya. Oke, sekarang dilanjut. Watat tasilu, dan boleh bertemu. Apa ma az-zaidatu, zaidah, ma zaidah maksudnya. Bihadzil ahruf, dengan ini huruf asid tati yang 6, yaitu inna, anna, laita, lakinna, la'alla,
ka'anna itu 6. Fayabtulu maka batal apa amaluha, amalnya hadhil ahruf. Li'anna ma, karena sesungguhnya huruf ma zaidah, qad azalat, itu betul-betul telah menghilangkan apa ma, ikhtisasaha, pada pengkhususannya ma, bil asma'i, dengan semua isim. Fawajaba maka wajib apa ihmaluha, menonaktifkan ma. Walihada, dan karena ini wajaba ihmaluha, tusamma, diberi nama apa ma hadhi, yaitu ini ma yang masuk pada inna itu diberi nama kafatan, pada ma kafah. Nah, kafah di sini bukan totalitas tapi mencegah. Weh Suryana, bangun, gua yang ngantuk, lu yang tidur lagi ya enggak, rapat lah. Kafatan, pada pencegah. Nah, itu ma-nya diberi nama kafah, ya, bentuk dari nama zaidah itu diberi nama kafah. Alasannya kenapa kok ma disebut kafah? Likafiha, karena mencegahnya ma pada kalimat ittasalat yang bertemu dengan apa maka fabi dengan ma anil amari, dari amal. Waktu sama dan diberi nama apa ma aidun khalid juga sebagaimana ma kafah al muhayya'ah, pada nama ma muhayya'ah, ma yang disediakan, ma yang dipersiapkan. Li'annaha, karena sesungguhnya ma huyiat, itu disiapkan apa ma lalu li'annaha, karena sesungguhnya ma huyiat, itu disiapkan apa ma hadhil akhrufa, pada ini huruf, lidukhul, supaya masuk alal af'ali, atas fi'il. Ini sebelumnya maksudnya begini, perhatikan. Ma Santi tidur, keren tidur. Perhatikan, inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'ala, 6 itu bisa dikasih ma. Ma-nya namanya mazaidah. Tapi nama lain daripada mazaidah adalah makafah. Kenapa makafah? Kafah itu mencegah. Maksudnya mencegah apa? Inna wa khawatuha, kalau udah kemasukan ma, udah nggak amal. Tuh jelas. Boleh juga diberi nama, ini antik nih, perhatikan, ini kalau menurut saya ilmu mahal. Inna yang kemasukan ma-nya juga bisa disebut ma muhayya'ah. Loh, kenapa muhayya'ah? Maknanya muhayya'ah itu menyediakan. Karena inna wa akhawatuha, ketika dikasih ma zaidah ini atau ma kafah ini, tadi inna masuknya kepada apa? Inna yang ini kemarin masuknya kepada apa? Bengong aja, jawab. Mubtada khobar isim, ngerti? Biar nyambung, bengong aja ngatuk, jangan ngantuk apa? Inna ini masuknya pada apa kemarin? Mubtada khobar isim bukan? Lah iya, ngasih pada bengong aja, gebrak sekalian loh. Ketika kemasukan ma, inna, dan ini huruf semuanya itu bisa masuk pada fi'il. Ngerti maksudnya? Makanya biar hadir ngajinya. Ngaji bengong kayak monyet lagi di selupet, ngerti gak? Kalau monyet lagi di selupet begitu kan bengong aja. Muncul, lu lapar ya, sama semuanya kok lapar. Lah iya kan? Bengong aja. Gua boleh ngantuk. Lah gua jadi melek jadinya kalau begini. Ya gak? Suryana melek ya gak? Keprak aja sekalian. Aduh, ampun dah. Nah, nih perhatikan. Ini kan masuknya nih isim semua kan? Nah, sekarang coba. Sebenarnya ada nanti di belakang. Kul. Gak apa-apa, ini supaya kalian melek aja. Innama yuha ilayya.
Tuh. Innama kan masuknya yuha fi'il bukan? Fi'il. Lah iya kan? Nah, yang tadinya inna hanya khusus masuk pada mubtada khobar, sekarang kemasukan inna kemasukan ma bisa masuk ke fi'il. Kan lucu. Serem kan? Maka pertama namanya ma zaidah, tambahan. Oke. Yang kedua namanya ma disebut huruf kafah. Kafah bukan kafah keseluruhan itu. Udkhulu fi silmi kafah. Dari kafah yakufu kafan maknanya menahan. Ngerti? Menahan dari amal. Nah, yang ketiga bisa diberi nama muhayyaah. Tuh. Apa itu muhayyaah? Yang disediakan. Maksudnya disediakan bagaimana? Disediakan inna, anna, termasuk saudara yang lain lakinna itu bisa masuk pada fi'il, yang mana ketika belum dikasih ma itu hanya masuk pada isim atau mubtada khobar. Lu keren kan? Itu maksudnya. Makanya jangan ngantuk mulu. Sama saya kok ngantuk. Aduh, payah. Paham Santi? Nah iya, saudara. Ulah ngantuk baik ya, ngaji ngantuk baik. Sama saya kan jadi kebawa ngantuk. Ya. Oke. Nah itu contohnya banyak tuh di bawah. Nahwu innamallahu ilahun wahidun. Innamallahu ilahu wahid. Innamallahu bahwasanya bermula Allah. Ilahun wahidun. Ilahun itu Tuhan, wahidun yang satu. Misalun itu contoh liihmali inna terhadap non aktifnya inna al maksurati yang dibaca kasroh. Nah itu innama, inna yang hamzahnya dibaca kasroh yang kemasukan ma, kemudian dia tidak amal wadukhuliha dan masuknya inna alal ismi atas isim. Wa nahwu kul innama yuha ilayya. Ini contoh yang masuk kepada fi'il. Kul katakanlah Muhammad innama yuha bahwasanya diberi wahyu siapa ilayya kepadaku. Misalun dalam contoh kul innama yuha, misalun itu contoh lidukhuliha terhadap masuknya inna alal fi'li atas fi'il. Udah terbukti kan? Inna yang sudah diberi ma tidak hanya masuk pada isim tapi masuk pada fi'il. Itulah nama penamaan ma yang berikutnya disebut huruf muhayyaah, huruf yang disediakan. Inna yang kemasukan ma, itu ma-nya bisa disebut huruf muhayyaah. Maksudnya muhayyaah mempersiapkan. Maksudnya mempersiapkan. Inna plus ma-nya bisa masuk pada fi'il. Loh, itu keren loh. Udah lu gak tahu dah kemarin-kemarin mah ngaji jurumiyah mah. Ya enggak? Santi, Ani segala juga kagak tahu. Loh kayak kan? Nah, ini makanya saya bilang keren. Disinilah nambahnya ilmu itu begitu. Wa nahwu innama ilahukum ilahu wahid. Innama ilahukum bahwasanya bermula Tuhan kalian semua ilahun wahidun. Annama ya, bukan inna tapi annama. Annama ilahukum ilahu wahid. Misalun itu sebagai contoh liihmali anna terhadap ihmal. Ihmal itu non aktifnya anna. Liihmali anna terhadap non aktifnya anna al maftuhata yang dibaca fathah. Wa dukhuliha dan masuknya annama karena udah kemasukan ma alal ismi atas isim. Wa mithalu dukhuliha dan bermula contoh masuknya annama alal fi'li atas fi'il. Nahwu qauli ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un.
Itu kalau kalian ngaji nanti ngaji bab ilmu ruqyah atau ilmu uka-uka, ya ilmu mantra, itu jurus pamungkas itu. Jin bandel bagaimana jejek pakai ayat itu kalau nggak keluar. Nah, itu afa hasibtum annama khalaqnakum abatsaw annakum ilaina la turja'un. Itu bahkan sama orang Wahabi sekalipun diakui. Itu ayat afa hasibtum annama khalaqnakum abatsaw annakum ilaina la turja'un. Cuman yang baca siapa? Ngerti? Nah, kalau yang bacanya orang hatinya bersih ya, nah, itu insya Allah diijabah ikhlas. Aduh baca 1000 kali 100 kali ya, orangnya ndablek, setannya lebih ndablek, ya enggak? Lah bukan setannya sakti, yang ngobatinya orangnya norak, kan begitu kan? Afa hasibtum, apakah menyangka siapa kalian semua? Annama khalaqnakum. Nah itu annama yang contohnya anna dibaca fathah misalnya kemasukan mazaidah. Annama khalaqnakum, bahwasanya menciptakan kami kum pada kalian semua abathan, hale bermain-main. Apakah kalian kira saya menciptakan kalian semua ini sebagai satu permainan? Bahwa setan diomongin begitu, lah yang baca dijiwai, lah gemeter setan. Ngerti maksudnya? Itu sama dicekek pakai rantai-rantainya gede. Ngerti gak? Wah begitu. Nah, maksudnya. Nah itu yang menjadi contoh. Annama khalaqnakum. Anna kemasukan ma masuk pada fi'il itu maksudnya. Wanahu, dan seperti contoh ka'annama zaidun qaimun. Lah itu ka'annama zaidun, seolah-olah bermula zaid itu qaimun. Misalun itu contoh li imali ka'anna terhadap non aktifnya ka'anna wa dukhuliha, dan masuknya ka'anna alal ismi atas isim. Wa mithalu dukhuliha, dan bermula contoh masuknya ka'anna alal fi'li atas fi'il. Qauluhu ta'ala ka'annama yusakuna ilal maut. Ka'annama yusakuna, seolah-olah digiring siapa kaum ilal mauti, menuju kematian. Nah itu ka'annama yusakuna, berarti kan ya. Nah itu yusakuna itu fi'il. Sementara lafaz sebelumnya adalah ka'annama. Asalnya adalah ka'anna, yang tadinya ka'anna hanya masuk pada mubtada khobar. Sekarang ka'anna kemasukan ma boleh masuk pada fi'il. Kan luar biasa. Ka'annama yusakuna ilal maut. Wa nahwu lakinnama zaitun qaimun. Lakinnama zaitun, tetapinya bermula zaid. Qaimun itu orang yang berdiri. Lafaz lakinnama zaitun qaimun mithalun, itu misal, itu ai huwa mithalun gitu loh ya. Jelas nih. Jadi itu mithalun yang semua sama yang di atas tadi kan mithalun kan ada banyak tuh. Ada berapa mithalun itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 tuh. Nah itu semua itu khobar, mubtadanya dibuang, ai huwa mithalun. Gitu maksud saya, supaya kalian ya ibaratnya belajar juga lah mentakdirkan, mentakwil sendiri. Mithalun bermula lafaz lakin nama zaitun qaimun, itu mithalun misal. Li'ihmali lakinna terhadap non aktifnya atau ihmalnya lakinna. Wa dukhuliha, dan masuknya lakinna alal ismi atas isim. Wa mithalu dukhuliha, dan bermula contoh masuknya lakinnama alal fi'li atas fi'il. Qauluhu, bermula ucapan penyair. Walakinnama as'a limajdin mu'athali.
Walakin nama as'a limajdin mu'athali. Walakin nama as'a, dan bahwasanya bergerak, berjalan, melaku sapa ingsun. Sa'a yas'a itu loh. Kan ada rukun haji itu kan sa'i. Ya kan sa'a yas'a sa'ian. Sa'i itu apa? Sa'i itulah berjalan pelan itu loh. Sa'i. Berjalan tapi jalan lari-lari kecil lah kalau bahasa ininya kan. Nah. Limasdin untuk kemuliaan mu'atsalin yang dikuatkan. Wa nahu la'allama zaitun qaimun. La'allama zaitun, mudah-mudahan bermula Zaid itu qaimun, orang yang berdiri. Lihmali la'alla, contoh untuk ihmalnya la'alla, wa dukhuliha, dan masuknya la'alla ala ismin, atas isim. Wa mithalu dukhuliha, dan bermula contoh masuknya la'alla alal fi'li, atas fi'il. Wah, ini luar biasa, dicontohin semua kok sampai kalian ini nggak paham, berarti kebangetan. Oh gitu loh, dicontohin semua, itu kalian tekun geluti, udah nyantel di pikiran, masuk, udah paham, udah jas pokoknya, udah siap perang. Ya nggak, mau perang, maksudnya siap perang kan, perang minta dipertanggungjawaban. Batuk mulu, lapar ya, muntah, mukanya matanya merah kayak ngantuk, kamu meriang, nyurang begitu, udah tidur aja dah, udah pulang aja dah. Itu matanya meriang begitu, kayak nenek-nenek. Mau pulang aja pulang. Enggak. Aduh. Tuh batuk-batuk aja tuh. Itu contohnya, contoh syair. Mithalu dukhuli alal fi'li, qauluhu, ucapan syair, la'allama adha'at lakan naru. Itu fakar apa itu? Oh, itu apa namanya, la'allama, itu separuh syair itu. Adha'at lakan narul himarul muqayyada. Makanya bingung kan orang itu la'allama adha'at lakan narul himarul muqayyada, gitu loh. La'allama adha'at yang menjadi contoh la'alla kemasukan ma. La'allama adha'at, apa bahwasannya menerangi laka kepadamu, apa anaru api, al-khimaro pada keledai, al-muqayyada yang diikat. Api itu telah menerangi kepadamu, termasuk menerangi juga kepada khimar yang diikat. Wala yustasna, dan tidak dikecualikan, dalam arti tidak dikecualikan semuanya, min hadhil ahrufi, dari semua ini huruf inna wa akhwatuha, illa laita, kecuali laita. Fayajuju, maka boleh fiha, di dalam laita, balik malu beramal, li'annaha, karena sesungguhnya laita lam yazal, itu tidak intinya apa laita, lam yazal itu tidak intinya apa, ikhtisasuha, dikhususkannya laita, bil asma'i, dengan isim-isim, bitisolima, dengan bertemunya ma biha, dengan laita, wal ihmal, dan bermula ihmal, wal ihmal, dan bermula ihmal, ilhaqon, karena diserupakan, bi akhwatiha, dengan grup-grupnya. Wal ihmalu, dan boleh apa ihmal, gitu loh. Fayajuju fihal i'malu wal ihmal, ilhaqon, karena diserupakan, bi akhwatiha, dengan akhwat saudara atau grup-grupnya inna. Nahu laitama zaidun qaimun, ada juga laitama zaidan qaimun, jadi boleh dua.
Laitama Zaidan, mbok yau Zaid. Qaimun itu orang yang berdiri. Lafaz Zaidan boleh Zaidan, boleh Zaidun. Binas bi Zaidin, dengan dibaca nasab Zaidun. Wa rafihi, dan dibaca rafa Zaidun. Kalau dibaca Zaidan berarti laitama amal, ngerti? Kalau dibaca Zaidun berarti laitama apa? Ihmal. Jadi itu ihmal sama ihmal. Ya enggak? Terus salah ngomong lagi, siapa? Ikmal. Ikmal mah sempurna. Norak lu. Jelas. Ini anu kemana? Mila nggak ngaji? Apaan? Pergi. Kemana? Wah, ke Jonggol berarti. Oke, ke Jonggol. Waqad quri'a, dan betul-betullah dibaca apa bihima dengan ikmal dan ihmal. Apa qauluhu, ucapannya penyair, qalat ala laita mahadzal khamamu lana. Qalat ala laita mahadzal khamamu lana. Qalat ala laita mahadzal khamamu lana. Nazam itu. Maka ngaji nahwu itu yang paling sulit adalah ngaji-ngaji syair. Lah benar, syair itu benar-benar nguras otak. Nah, emangnya kalau ngaji masih kalam-kalam nasar mah, dalam arti kalam seperti ini, wah, contoh aja kalau masih kalam nasar, ini kan kalam nasar contohnya kan. Nah, itu masih gampang, tapi kalau surah ataupun contohnya udah masuk ke wilayah syair, dan syair itu syair-syair yang aneh, kelojotan loh, diutak ini diperes benar-benar suruh untuk mikir. Makanya ilmu nahwu dalam arti ilmu sastra itu beratnya di situ, begitu loh. Makanya kalau orang Wahabi masih belajar, udah nggak usah ngaji ilmu nahwu, bikin orang bodoh, langsung aja kitab terjemah tuh begitu. Waqad quri'a bihima qauluhu qalat ala laitama hadzal khamamulana. Udah jelas lah. Qalat berkata siapa perempuan, laitama hadzal khamamu. Mbok yao bermula ini hamam. Ada hamam mah terserah. Bisa kamu artikan, hamam itu bisa diartikan burung dara itu. Lana itu milik kita. Yurwa diriwayatkan, apa yang yurwa birafil hamami, dengan membaca rafa hadzal hamamu, berarti ala ihmari laita, atas menonaktifkan laita, wa binasbihi, dan dengan membaca nasab hamam ala ikmaliha, atas mengamalkan laita. Hadza madhabul jumhuri. Hadza bermula ini madhabul jumhuri, itu madhabnya jumhurul ulama. Madhabnya jumhur begitu, laita bisa amal, bisa ihmal. Ngerti? Jumhur ngerti jumhur ya? Mayoritas ulama. Jadi sebagian besar ulama, tapi ya itu di sini yang kalian harus berjiwa kesatria, berjiwa toleran. Wa minan nuhati, tuh tetap aja ada seperti itu. Wa minan nuhati, dan itu diantara ulama-ulama nahwu, man bermula orang jawaza, yang membolehkan siapa man ikmalal baqiyati, pada mengamalkan sisanya, kiasan karena dikiaskan, ala laita, atas laita. Fa inna ikmala, maka sesungguhnya amal, lam yusma, itu tidak didengar apa ikmal, illa fiha, kecuali di dalam laita. Udah segitu dulu. Perhatikan, ini masalah khilafiyah, ya. Tadi kan dinyatakan saat inna wa akhwatuha, kemasukan ma zaidah, kan amalnya batal. Jelas? Kecuali laita. Kalau laita bisa amal, bisa batal. Kan gitu. Nah, yang mengatakan seperti itu adalah pendapatnya jumhur.
jumhurul ulama. Tuh. Pendapatnya jumhur ada bantahan. Itu maksudnya wa minan nuhati man jawaza i'malal bagiyah. Di antara ulama-ulama nahwu ada ulama yang berpendapat bukan hanya laita yang amal kalau dimasukin ma. Semua dari inna, anna, lakinna, kemudian la Allah, termasuk ka'anna, ya, semua yang dimasukin ma bisa amal. Loh kan serem kan? Nah di sini kita itu dituntut toleran. Jelas ya maksudnya? Maka kenapa orang yang belajar ilmu nahwu cenderung cara berpikirnya moderat? Karena semenjak awal kita udah dihadapkan masalah seperti ini. Lo kan udah begini aja, saya tulis sedikit gambaran ilustrasi. Oh, ngerti ilustrasi Sandi? Ya enggak? Ngulek alus sambel terasi. Udah gitu aja. Nih, nggak apa-apa saya tulis. Saya kasih contoh. Ini supaya jiwa moderat terlatih. Tadi dinyatakan, saya ulangi. Ini contoh, ini panjang nih. Khilafnya dalam inna wa akhwatuha ini luar biasa. Ya kan? Inna wa akhwatuha, ya. Itu kan tadi boleh dimasukin ma, kan bunyinya inna ma. Ya kan? Kalau anna berarti kan an nama. Kalau ka'anna kan berarti ka'an nama. Kalau lakinna kan berarti lakin nama. La'alla kan berarti la'allama. Laita berarti kan tama. Ini kalian udah paham. Kenapa sengaja saya tulis ulang? Karena dari sini muncul sikap moderat. Kan gitu. Semua ini batal amalnya. Kecuali laitama. Kalau laitama walaupun kemasukan ma zaidah atau ma kafah, dia tetap amal. Kan gitu. Nah yang mengatakan ini siapa tadi? Jumhurul ulama atau jumhurun nuhat dah. Jumhurun nuhat, mayoritas ulama ahli nahwu. Nah, kalimat hadza madhabul jumhur wa minan nuhati man jawaza i'malal bagiyah qiyasan ala laita. Di antara ulama-ulama nahwu ada ulama yang mengatakan semua ini bukan hanya laita. Semuanya walaupun kemasukan ma zaidah atau ma kafah tetap semuanya bisa amal. Jelas? Loh, kalau seperti itu berarti banyak pendapat apa tidak? Banyak pendapat. Kalau ada orang ngotot, oh tidak, inna wa akhwatuha, begitu kemasukan mazaidah amalnya batal. Dia menyalahin waminan nuhati tadi apa enggak? Kan di sini kan waminan nuhati man jawaza dan seterusnya. Jelas maksudnya? Artinya kalau ada orang memaksakan kehendak, itu sejatinya adalah orang egois. Jelas? Lah itu kenapa orang yang pada belajar ilmu nahwu dan ngerti ilmu kitab kuning secara pemahaman rata-rata adalah cenderung moderat dan toleran, karena memang semenjak awal dihadapkan dengan masalah-masalah khilafiyah. Walaupun pakaiannya desa, ya kewampungan, pakai sarung, pakai peci aja, kadang-kadang pecinya udah merah kayak apa. Tapi kenapa cenderung lebih toleran daripada orang yang pakai dasi,
pakai celana cingkrang lagi. Ya enggak umpamanya. Kenapa bisa seperti itu? Lah ini diantaranya. Maka kenapa sampai saya tulis? Kita enggak boleh ego. Karena semua ada pendapat. Lah bahasa punya orang Arab. Lah kan kita hanya sebatas ngikutin. Masa kita mau ngotot, bahasa yang benar begini. Orang bahasa-bahasa mereka. Lah kita kan hanya ngikutin kaidah. Jelas itu. Nah, disitulah toleran itu penting. Kemudian wa minhum man qasa 'alaiha la'alla. Wa minhum, dan itu diantara nuhat ulama nahwu itu masih banyak perkembangannya. Man bermula orang, kosa yang mengkiaskan siapa man, 'alaiha atas laita, la'alla pada la'alla, wahdaha ay munfaridan, hale sendirinya la'alla. Wa minhum, dan itu diantara nuhat ulama ahli nahwu, man bermula orang, kosa yang menyamakan siapa man ma'a beserta laisa, anna pada lafadz anna. Kalau inna kan inna ya berarti inna anna, orang nggak ada harokatnya itu. Qala ba'du surrahi alfiyah. Qala telah berpendapat siapa ba'du surrahil alfiyati, sebagian ulama-ulama yang mensarai kitab Alfiyah Ibnu Malik. Berpendapatnya begini, wala yasihul qiyasu, wala yasihu, dan tidak sah, dalam arti tidak benar. Apa al-qiyasu, menganalogikakan, mengkiaskan, menyamakan, fisai'in, dalam sedikit pun, min dzalika, dari itu amal atau ihmal, libaqo ikhtisasi laisa, terhadap keutuhan kekhususan laita, bil ismi dengan isim, duna ghairiha, tidak lainnya laita. Wahtaroza, dan mengecualikan siapa al-muallifu muallif, bizaidati, dengan ma zaidah, anil mausulati, dari ma mausulah. Udah segitu dulu. Kalau ini lebih ekstrim lagi, ini perdebatan panjang, nambah panjang lagi. Maksudnya panjang bagaimana? Di sini ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya yang disamakan ini enggak semuanya. Tadi kan laitama. Tapi yang disamakan dengan laitama adalah la'al menjadi la'al. Ini satu poin lagi. Kemudian ada juga yang berpendapat yang sama dengan laita dalam arti bisa amal ketika dikasih ma, itu adalah inna dan anna. Jadi innama atau annama yang boleh amal. Tuh. Nambah lagi kan? Udah titik. Nah, para pensarah kitab Alfiyah Ibnu Malik, perhatikan, itu disarai berbagai macam kitab. Termasuk ada Al-Bahjatul Mardiyah. Al-Bahjatul Mardiyah itu yang sarahnya Syekh Nawawi Banten. Jadi di dalam matanya Sarah Ibnu Aqil. Nah, termasuk Sarah Ibnu Aqil. Nah, termasuk Hamdun. Banyak sekali. Alfiyah Ibnu Malik itu disarai dari berbagai macam disiplin ulama ibaratnya. Nah, para pensarah itu sebagiannya berpendapat nggak bisa menyamakan semuanya huruf daripada inna wa akhwatuha disamakan dengan laita, karena laita itu mempunyai kekhususan tersendiri. Oh, itu maksudnya jelas. Begitu juga ada yang berpendapat bahwasanya musannif wahtarozal muallif bizaidah, ma yang dimaksud adalah ma zaidah. Maka kalau muallif mengecualikan ma mausul. Nah, kalau ma mausul bagaimana? Tanggung itu ya. Fa innaha, maka sesungguhnya ma mausulah la tubtilu, itu tidak merusak apa ma mausul, ma al mausulah amal hadhil akhrufi, pada amal ini huruf. Nahwu ayah sabuna annama numidduhum bihi. Ayah sabuna,
Apakah menyangka siapa mereka? Annama, sesungguhnya sesuatu. Numittu, itu memberikan siapa kami, hum pada kaum, bihi dengan ma. Wa qaulihi, dan seperti ucapannya penyair, walakin nama yakdi fasaufa yakunu. Walakin nama, dan bahwasanya perkara, yakdi, kalau enggak walakin nama yukdho, yang diputuskan apa ma, fasaufa yakunu, maka akan ada apa ma. Udah titik. Wa mithaluha ma al masdariyah, wallahu alam bisawab. Udah jam 5. Udah ibadah.
pasti menang, walau dalam menetes di medan perang. Demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia, kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, di sini. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Oke, kita lanjutkan sekarang tafsir Yasin halaman berapa kalian? 14. Kalau saya 28 udah. Oh. Kan jauh kan? Jauh lah. Bek nurut kelaparan ya nurut sih. Pakai klotek ketahuan emang semuanya kok pada lapar, bukan hanya elu. Heteh gak bisa diem amat nih bocah. Sekarang wal qamara itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar. Wa kullu fi falaki yasbahun. Wal qamara dan mentakdirkan, mengira-ngirakan siapa kami al qamara pada rembulan. Qaddarna tegasnya mengira-ngirakan, mentakdirkan siapa kami hu pada qamar, manazila pada tempat-tempat singgah, pada manazil, hatta ada sehingga kembali apa qamar lembulan. Ai qaddarna maknanya wal qamara qaddarna, ai qaddarna tegasnya mengira-ngirakan siapa kami lahu terhadap qamar, manazila pada beberapa manazil, pada beberapa pos tempat singgah, yaitu tempat singgahnya matahari rembulan. Qara'a telah membaca siapa Ibnu Katsirin, Imam Ibnu Katsir. Ini yang mempunyai tafsir terkenal itu, tafsir Ibnu Katsir 5 jilid. Itu beli kalau kalian punya duit. Itu yang saya maksud, kenapa kalian jangan jajan mulu. Ngerti gak? Kalau kalian ingin menjadi orang yang berkualitas, kitab itu mahal. 5 jilid itu bisa 200.000, 300.000. Jangan kalian pikir murah. Lah kalian mau memuaskan perut, mulut sama perut, apa mau memuaskan akal pikirannya? Nah, kalau mau beli itu tafsir Ibnu Katsir itu. Wa Nafi' dan Imam Nafi' wa ahlu Basra dan penduduk Basra, wal qamaru biraf'i. Dengan dibaca rafa, jadi bukan wal qamaro tapi wal qamaru. Nah, itu dalam qiraat sab'ah. Itu qari'nya adalah Ibnu Katsir, Imam Nafi' dan ahlu Basra. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa ayatul lahumul lailu wal akharun, dan bermula yang lainnya bin nasbi itu dibaca nasab. Liqaunihi, karena firman-Nya Allah, qaddarnahu ay qaddarna, tegasnya mengira-ngirakan siapa kami al qamara pada rembulan, manazila pada beberapa manazil, pada beberapa tempat. Wa qad dzakarna, dan betul-betul telah menyebutkan siapa kami. Wa qad dzakarna, dan betul-betul telah menyebutkan siapa kami fi surat Yunusa, di dalam surat Yunus, idza saral qamaru ila akhiri manazilihi,
dakka fayasiru kal urjunil qadim. Idza sara apabila jadi apal qamaru rembulan, jadi itu ila akhiri manazilihi, pada akhir tempat-tempat singgahnya qamar, fayasiru maka jadi, dakka maka lembut, masa lembut kecil apa qamar, fayasiru maka jadi apa qamar rembulan, jadi itu kal urjum. Urjum itu apa bahasa apa nih bahasa Jawanya itu? Manggar, ngerti manggar gak? Anuan kelapa itu loh. Lu mah gak ngerti sih. Kelapa itu, kembang kelapa itu kan kalau mau merekah itu kan begini bentuknya kan. Ini apa namanya? Apa nih? Manggar kan ya? Lah itulah. Rembulan itu kan begitu kan, kecil banget kan. Lah kan manggar itu begitu. Kembang kelapa ketika, ngerti maksudnya? Itu kal urjunil qadim itu seperti itu. Kan rembulan begitu bukan? Bahkan lebih. Ini mah kerengan. Ini mau begini kadang-kadang dikit banget. Udah enggak? Kurang pasti jelas. Ya kan? Nah itu kal urjunil qadim itu begitu. Wa huwa audul adzkil ladzi alaihi samarih. Wa huwa dan bermula al urjunil qadim, al audul adzku, al aud itu lidi, maksudnya batang, al adzku alladzi audul adzki gitu ya. Itu cabang utama lah. Alladzi yaitu cabang, alaihi yang itu tetap atas alladzi, as-samarihu bermula yaitu kembang-kembang kelapa itu. Fa sabbahal qamara fi diqqatihi wa sigarihi fi akhiril manazil bil urjun. Fa sabbaha maka menyerupakan siapa Allah al-qamara pada rembulan. Fi diqqatihi dalam kelembutannya qamar. Wasigori dan kecilnya qamar rembulan. Fi akhiril manazili di akhir manazilnya qamar disamakan bil urjuni dengan urjun. Itu urjun itu tadi manggar itu. Wal muradu bil qadim al atik. Wal muradu dan bermula dimaksud bil qadimi dengan qadim itu al atik. Ya, atik ya antik itu lama itu. Gitu loh. Manggar yang lama. Jadi rembulan itu kalau sampai pada manazil yaitu tanggal paling tuanya gamanya kan berarti tanggal terakhir kan. Kalau sekarang ini masih lumayan rembulan agak besar. Karena kan baru tanggal 19 ntar malam ya. 420. Nah, yang puncaknya kemarin malam Jumat tuh kan. Malam Jumat kemarin itu kan 14 tuh purnama. Purnama itu kan antara tanggal 14 15. Sebenarnya 13, 14, 15 kan. Nah, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, ini malam apa? Malam Selasa lah. Berarti malam ke-19 nih. Ya, masih agak cenderung gede. Ntar kalau udah 25, 26, 27 rembulan kecil-kecil lah udah. Kalau urjunil qadim itu maksudnya la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. La syamsu tidaklah bermula matahari yang bagi itu patutlah bagi syams. Apa yang bagi an tudrika apa bahwa menyusul apa syams al qamara pada rembulan. Maksudnya ayat apa sih? Kok matahari tidak patut untuk menyusul rembulan? La yadkhulu, tegasnya tidak bisa masuk apa an-naharu waktu siang alal laili atas waktu malam qablang qidaihi sebelum habisnya lail. Waktu malam
waktu siang tidak boleh masuk waktu malam sebelum memang waktu malam itu habis. Ngerti kan? Itu maksudnya la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Begitu juga sebaliknya walal lailu sabiqun nahar tuh. Bal huma bahkan bermula an-nahar wal lail yata'aqabani itu silih berganti. Bi hisabin dengan hitungan, hisab. Hitungan kalkulasi kalkulator. Maklumin yang telah diketahui. Itu ada waktu siang itu 12 jam, waktu malam juga 12 jam. Kadang-kadang walaupun pada wilayah-wilayah tertentu kadang-kadang ada waktu siangnya lebih lama daripada waktu malamnya. Nah, kalau di wilayah kutub itu ada yang sampai waktu siangnya itu sampai 16 jam. Kalian bayangin aja. 16 jam. Ada yang sampai 18 jam. Berarti kan waktu malam kalau 24 jam sehari satu malam, kalau dikurangi 18, waktu malam itu cuma 6 jam. Iya apa enggak? Wah. Jadi jangan kalian samain di Indonesia. Itu berlaku hampir tiap tahun. Tuh gitu loh. Kalau kita di Indonesia, taruhlah sekarang subuh itu jam 4.23 ya. Maghrib nanti jam 5 berapa sekarang? 5.44 ya. 5.44 nyil. Orang saya mau nyil ingin mulu. Dia ngeliatin TV ya enggak? Saya ngeliatin HP. Ya kan HP saya ada panduan langsung dari Al-Qur'an kan. Makanya pada saya udah duluan. Dia udah lu ikutin TV. Lah TV mah kan nyari pas iklan. Iklan kan kalau menjelang maghrib kan rame kan. Itu yang paling mahal biar iklan itu. Loh dalam ilmu periklanan kan begitu kan. Makanya lama. Kenapa sih kok TV nggak adzan-adzan? Ya lumayan. 30 detik aja berapa iklannya yang masuk berapa miliar. Kan begitu. Nah, dalam dunia bisnis lah. Nah, la yaji'u tidak datang apa akhaduhuma salah satu siang atau malam qabla waktihi sebelum waktunya ahad. Wakila dan dikatakan apa yang kila la yadkhulu akhaduhuma fi sultanil akhir. La yadkhulu tidak masuk apa akhaduhuma salah satu nahar dan lail fi sultanil akhiri dalam kerajaan yang lain. Fa idza istama'a maka apabila kumpul apa matahari dan rembulan atau siang dan malam, kok siang ya malam, wah fa idza maka ketika itu kumpul siang dan malam matahari dan rembulan. Loh kalau matahari itu kan jadi identik dengan siang. Kalau rembulan kan identik dengan malam, maka matahari dengan malam itu sama dengan siang dan malam. Enggak bisa kumpul. Kalau kumpul ini faida adroka maka apabila menemui, menjumpai, kumpul gampangannya apa kullu wahidin tiap-tiap satu dari rembulan dan matahari sahibahu pada temannya kullu wahid qomat al qiyamatu. Qomat maka berdiri atau terjadi apa al qiyamatu hari kiamat. Nah, kok matahari nemuin rembulan atau rembulan nemuin matahari, itu kan siang malam jadi satu. Berarti kan? Nah kalau siang malam jadi satu, ya kiamat. Itu maksudnya berarti matahari sama rembulan kumpul sujud di hadapan Allah. Ya udah, ya itulah terjadinya kiamat itu maksudnya. Wakila dan dikatakan apa yang kila lasamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Lasamsu tidaklah bermula matahari. Itu yang bagi patut laha bagi syams apa an tudrika bahwasanya menyusul apa syams al-qamar pada rembulan. Aila tajtami'u tegasnya tidak bisa kumpul apa matahari ma'ahu beserta rembulan fi falakin dalam cakrawala, dalam rasi bintang wahidin yang satu. Enggak bisa matahari itu ngumpul sama rembulan
dalam satu rasi, ya kiamatlah nantinya. Walalailu sabiqun nahar, walalailu dan tidak patut apa waktu malam, walalailu dan tidaklah bermula waktu malam gitu ya. Sabiqun nahari itu mendahului siang, nggak bisa malam mendahului siang. Nah terus bagaimana? Wa kullun ay kullu wahidin, dan bermula masing-masing dari siang dan malam, fi falakin itu dalam cakrawala, yasbahuna. Wa kullun dan bermula masing-masing itu yasbahuna. Apa namanya? Berenang, maksudnya berenang berputar. Maknanya mana asalnya adalah berenang. Cuman mana umumnya berputar. Rotasi kan gitu. Fi falakin di dalam garis edarnya, dalam cakrawalanya. Ayat tasilu, tegasnya tidak akan nyambung apa alailu waktu malam, bilailin dengan malam yang lain. Malam itu nyatu nggak ada, dipisah pasti. Bal yakunu, bahkan ada bainahuma itu antara dua malam, apa naharun siang, fasilun yang memisah. Itu maksudnya ayat walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Walakin, dan tetap walikullin, dan itu bagi masing-masing, walikulli wahidin, dan itu bagi tiap satu minhuma dari nahar dan lail atau matahari dan rembulan, falakun bermula cakrawala, azimun yang agung, yajri yang berjalan apa falak, fidzalika yajri yang berjalan apa kullu wahidin, fidzalika dalam itu falak, kama tajri sebagaimana berlaku berjalan apa al-khitanu. Oke, apa al-khitanu, khitan di sini yang dimaksud adalah ikan laut ya, iwak loh, khut itu loh, ngerti? Khut jamaknya khitan, bukan khitan. Kalau khitan sunat itu maknanya pakai kho. Fil bahri, dalam lautan. Ikan di lautan ada yang tabrakan apa enggak? Apalagi ikan yang kecil-kecil banyak banget yang kalau jalan bergerombol itu. Ikan apa itu, Mat? Ikan tongkol. Lu pasal jeplak aja lu. Ikan yang ngumpul banyak banget itu loh. Apa Suryana? Emang itu tongkol itu? Yang putih-putih itu tongkol ya? Nah, coba, kok nggak ada yang tabrakan? Ya kenapa bisa ngayunya? Ya, lah itu cakrawala yang banyak itu begitu. Unyil, dengerin kitabnya mari coret-coret. Ngerti? Kenapa cakrawala yang banyak, matahari, bintang, gemintang, itu kan jumlahnya miliaran, triliun, bahkan mungkin biliun. Kenapa nggak ada yang tabrakan? Wah itu kemarin katanya ada meteor jatuh. Meteor jatuh biarin aja, meteor jatuh. Emang ada ini ya nggak? Coba kalau tabrakan satu aja beneran. Dul. Lah bumi hancur, kiamat lah. Ya nggak? Kan kemarin ada Ustadz yang nyinyir itu katanya. Malam Jumat ntar tanggal berapa itu terjadi hari kiamat. Ya, orang kemah nyinyir aja, nyonyor gak karuan. Nah itu semuanya udah ada yang ngatur. Semua itu diatur oleh Allah. Wa kullum fi falaki yasbahun. Masing-masing dari rembulan, matahari, bintang, gemintang, semuanya itu yasbahun fi falakin. Berenang. Ya, maksudnya berenang berputar di dalam garis di dalam garis edarnya tuh. Jelas kan? Jadi nggak perlu ini gitu loh. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu. Anna azmas syamsi, sesungguhnya besarnya matahari, mi'atun itu 100, mi'atun itu cepek, wasab'una dan 70, mithla azmil ardi, hale menyerupai besarnya bumi. Maka besarnya matahari itu sama dengan besarnya bumi dengan 170 kali lipat. Bisa bayangin? Ngerti kan? Matahari gedenya itu 170 kali lipat besarnya bumi. Wa admul qamar, dan bermula besarnya rembulan
sab'una itu 70 mithla azmil ardi, apanya menyerupai besarnya bumi. Oh, berarti rembulan sama matahari gedean mana? Matahari lah. Wakana, dan ada apa matahari dan rembulan asalnya loh ya, mutasawiyain itu sama keduanya, fil launi di dalam warnanya, fibtidail khilqati di dalam permulaan penciptaan, khalqah juga boleh, fibtidail khalqati dalam awal penciptaan. Falam yutamayyaz, maka tidak bisa dibedakan apa al-lailu wan minan nahar, apa waktu malam minan nahar dari waktu siang. Dulu dalam awal penciptaannya warna matahari rembulan sama, terangnya sama, maka dulu nggak bisa dibedakan antara siang dan malam. Orang warnanya sama, terangnya sama. Nah gitu loh. Matahari terang, bintang juga, rembulan juga terang. Jadi malam sama siang nggak bisa dibedain tadinya. Akhirnya fa'amara, maka memerintahkan siapa Allah Ta'ala Jibril alaihissalam, fa'ata, maka datang siapa Jibril, wa masaha, dan mengusap siapa Jibril wajhal qamar, pada wajahnya rembulan, fasara nuruhu nakison, maka jadi apa nuruhu, cahayanya qamar itu nakison berkurang. Wasawat, dan bermula warna hitam, alladzi, yaitu warna hitam, yuro yang bisa dilihat, fi wajhil qamar, di wajahnya qamar rembulan, yuqalu itu dikatakan, apa yang yuqalu, innahu min athari janahihi, itu dari jejak atau bekas sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Wazada, dan tambah apa nur samsi, cahaya matahari, kama qala Allah Ta'ala, famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahari mubsirah. Famahawna, maka menghapus siapa kami, ayatal laili, pada ayat waktu malam. Ngantuk Nyil? Pulang, nggak apa-apa. Wa ja'alna, dan menjadikan siapa kami, ayatan nahari, pada tanda siang, mubsiratan, pada yang mubsirah ya, bisa dilihat dengan terang itu. Fakhalaqa, maka menciptakan siapa? Fakhalaqa, maka menciptakan siapa Allah al-qamara, pada rembulan, fi sama'id dunya, di dalam langit dunia. Wazada, wa khalaqa, dan menciptakan siapa Allah asamsa, pada matahari, fi sama'ir rabi'ah, di dalam langit yang keempat. Kullun minha yajri fi falakihi, kullun bermula masing-masing, minhuma dari matahari dan rembulan, yajri itu berjalan apa, kullun fi falaki, dalam garis edarnya kullun. Yastami'ani, yang akan berkumpul apa matahari dan rembulan, kurbal kiamati, di dalam dekatnya hari kiamat, kama bayyana, sebagaimana keterangan bayyana yang telah menjelaskan siapa kami pada ma. Jadi matahari itu ada di langit sab 4, ya kan? Rembulan ada di langit dunia. Rembulan deketan, jauh kan? Jauh jaraknya. Nah, matahari dan rembulan tadinya sama, ya cuman ibaratnya saklarnya dipencet sama malaikat Jibril. Jadi rembulan agak redup, kalau sekarang mah saklar lah. Gitu aja ya. Wa ayatul lahumul lailu anna hamal. Ini kelar kan nih kalau gak dikebut ya. Kan tafsir kita khatam ini. Udah ngebut ya. Wa ayatun, dan itu sebagai tanda lahum, bagi kaum, anna bermula sesungguhnya kami itu hamalna, telah memuat siapa kami, dzurriyyatahum, pada anak cucunya Adam, fil fulki, di dalam lautan, lautan, fil fulki, di dalam perahu. Qara'a, membaca siapa ahlul Madinah wa ahlus Syam, dan penduduk Syam, wa Yaqub, dzurriyyatihim, pada lafaz dzurriyyatihim bil jam'i, dengan dibaca jamak. Kalau ini kan dzurriyyatahum kan,
Nah ini kalau penduduk Madinah, penduduk Syam dan Yakub itu dzurriyyatim jamak mana salim. Wa man lam yajma' nasobaha. Wa man dan barang siapa lam yajma' yang tidak menjamakkan siapa man nasobah maka membaca nasab siapa man ha pada dzurriyyatahum. Wal murad dan bermula dimaksud bidzurriyah dengan dzurriyah al aba itu bapak wal asdad dan kakek-kakek. Wasmu dzurriyah dan bermula nama dzurriyah itu yaqau alal aulad, jatuh apa dzurriyah alal aulad atas anak-anak. Dzurriyah itu kan anak keturunan, tapi yang dimaksud dalam ayat dzurriyyatahum itu bukan anak lagi tapi bapak sama kakek itu maksudnya. Al maskuna yang dipenuhi ay al mamlu'a. Wal muradu dan bermula yang dimaksud bil fulki dengan fulku perahu. Safinatun Nuh itu perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Wa ulai dan mereka min nasliman humila ma'anuh. Min nasliman dari keturunannya orang humila yang dimuat siapa man ma'anuh alaihissalam beserta Nabi Nuh alaihissalam. Di perahunya maksudnya. Fis safinati di dalam perahu. Kelewat ya. Wa kanu fi aslabi abaihim. Wa kanu dan ada siapa haula, ada itu fi aslabi abaihim di dalam tulang rusuk bapak-bapaknya haula. Qala ba'dhum telah berpendapat siapa ba'dhum sebagian ulama al muradu bermula yang dimaksud bil fulkil maskun safinatu hadzal zaman itu perahu zaman ini. Wa dzurriyyatihim fis safinah dan bermula anak cucunya Nabi Adam, anak Adam fis safinati di dalam perahu allati yaitu safinah tadri yang berjalan apa allati fil bahri di lautan walaysa hali tidak ada lah itu bagi perahu apa yadun tangan wala rijlun dan tidak juga mempunyai kaki taktau bisa menempuh apa safinah masirata isrina yauman pada perjalanan 20 hari fi yaumin wahidin dalam hari yang satu. Hadza kulluhu hadza bermula ini menempuhnya perahu 20 hari perjalanan bisa ditempuh dalam waktu sehari. Ya dulu itu menunjukkan apa hadza ala qudratina atas kekuasaan kami. Wallahu a'lam bishawab. Udah dikit dah. Teler udah. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kita tutup bersama-sama dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.